Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain at-tahirin amma ba'du. Oke, sedulur-sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa berjumpa walaupun lewat media, bertatap muka walaupun di depan kaca, dan saling menyapa ya. Insya Allah mudah-mudahan kalian semua yang selalu mengikuti konten kita ini, selalu mengikuti tayangan-tayangan ini, selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki yang melimpah ruah, bisa beli sawah, bisa pergi ke Mekah ya, insya Allah gitu. mobil mewah pokoknya dan lain-lain ya. Kita saling berdoa lah ya teman-teman ya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti gitu, amin, Pak ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sahabat-sahabat, para subscriber yang selalu mengikuti pintu-pintu misteri, pada kesempatan siang hari ini saya ditemani oleh seorang pelaku spiritual juga. Alhamdulillah sudah ada di depan layar kaca ada, dan kita nanti akan berbincang-bincang sedikit mengenai polemiknya yang masih hangat-hangat ya, atau yang dibilang masih viralnya, yaitu Gus Samsudin sama pesulap merah ya. Oke, baik teman, kita akan menyapa Bapak ini, yang kebetulan Bapak ini kita ketemu di Jawa dan sekarang ini kita berada di Pulau Jawa ya. Nanti kita akan berbincang-bincang langsung, dan boleh memperkenalkan diri, siapa tahu Bapak juga punya channel atau punya motivasi apa, nanti bisa disampaikan ke teman-teman kita yang sekarang menyaksikan tayangan ini. Boleh, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnadi. Kalau di YouTube-nya saya punya channel juga, Kusnadi Official. TikTok-nya juga ada, Musafir 622. Oh, jadi Pak Kus ya? Ya. Pak Kusnadi ini punya channel ya, punya channel namanya Kusnadi Official ya, dan punya channel lagi TikTok ya. TikToknya namanya Musafir 622. Musafir 622. Nah, jangan lupa ya teman-teman, apabila teman-teman melihat channel Kusnadi Official, beliau inilah yang punya ya, langsung ada di depan layar kaca ini. Dan ada TikTok namanya Kusnadi Musafir 622 ya. Kita nanti boleh gabung di TikToknya juga ya. Ini akan sedikit mungkin banyak ada pertanyaan, karena beliau ini adalah sosok pelaku spiritual dan mengagumi seorang Gus Samsudin ya. Nah, beliau ini nanti akan saya tanyakan sedikit mengenai Gus Samsudin, bagaimana ya Gus Samsudin sekarang seperti ini, dan ada pesulap merah yang datang di tempatnya Gus Samsudin akhirnya jadi seperti ini ya. Nah, ini ada sedikit pertanyaan satu ya. Pertanyaan saya ini mengenai Gus Samsudin ini Pak Gus ya. Nah, sekarang ini kan Samsudin masih polemik ya, artinya ada masalah atau problem sama pesulap merah. Dan banyak sekali kalangan-kalangan orang ya yang bisa dikatakan menyalahkan dalam pengobatannya. Bisa dibilang ada yang ngomong itu suatu trik ya. Nah, seperti itu. Menurut sampean ini Gus Samsudin apakah ada melakukan trik ataupun penipuan? Menurut sampean gimana? Ini kan banyak yang ngomong katanya penipuan gitu. Kalau trik itu bisa iya, karena tujuannya di ilmu pengobatan untuk settingan trik-trik itu tujuannya menambah keyakinan si pasien atau orang yang datang berobat ke tempatnya beliau. Oh gitu ya. Ya pasti kalau menurut saya sih settingan trik-trik seperti itu sah-sah saja. Boleh-boleh saja boleh-boleh saja. Itu kan tujuannya untuk mensugesti. Lebih mensugesti, lebih meyakinkan si
si orang tersebut iya, ya. orang tersebut gitu loh. Kalau orang itu penipu sih enggak, Oh, menurut sampean enggak ya? bukan, itu bukan menipu, Bukan menipu ya. bukan menipu. Tapi ini kan sosok Itu si rambut wajar saja ya, sosok si rambut merah ini katanya bilang dukun itu kalau nggak penipu ya cabul. Nah, inilah yang jadi Itu kan bumerang sekarang ini, dia nggak Pak. tahu dukun itu seperti apa. Ini kan dia cuma ngomong asal jeplak aja, Asal ngomongnya. jeplak. Iya, asal jeplak aja. Nggak tahu Ini nanti ngomongnya gitu loh. asal jeplak katanya nih ya. Iya. Ini yang ngomong asal jeplak ini si siapanya ini? ya mungkin yang merasa aja. Ya, yang merasa. Aduh, yang merasa. Karena banyak nanti teman-teman juga merasa gitu gimana ini. Iya. Ya, yang penting ada oknum yang ngomong seperti itu ya. Iya. Nah, yang ngomong seperti yang tadi dibilang ya. Dia kepentingan pribadi malah yang kenanya Imbasnya ya. imbasnya ke pelaku spiritual semua. Gitu. Tujuannya pribadi sebenarnya, tapi ujung-ujungnya yang kena semua. Jadi Itu ya. gimana karma nantinya gitu. Kalau menurut saya sih pesulap merah ini ya atau Marcel ya. Ini menurut saya ini kalau dia melakukan sulap atau membongkar Iya. trik-trik ya. Trik-trik katanya trik-trik perdukunan Iya. atau oknum-oknum dukun yang melakukan hal trik itu katanya kan dia mengedukasi atas nama mengedukasi supaya masyarakat Indonesia itu cerdas katanya. Iya, Nah, menurut tidak kamu itu dibodohin. gimana nih? Itu salah kalau menurut saya sih. Sebagai pelaku, sesama pelaku ini ya, boleh bilang nggak boleh sebenarnya Nggak boleh ya? membuka hal-hal yang seperti itu, meskipun tujuannya itu mencerdaskan bangsa, mencerdaskan masyarakat, tapi kan tidak boleh seperti itu. Kan ada aturannya semua. Ada aturannya ya? Iya, semua itu ada aturannya. Nanti ujung-ujungnya nanti ribet gitu loh. Ya, Iya. ternyata emang betul terjadi Iya. seperti itu dan sekarang menjadi polemik. Nah, itu ya. Benar. Ada oknum yang nggak terima ya, misalkan Itu dia jelas. Itu dia jelas. mengatakan seperti yang udah dikatakan waktu di kontennya kan katanya dukun tuh kalau nggak cabul ya Iya. penipu. Nah, Iya. ini yang jadi banyak yang nggak terima kalangan orang Iya. spiritual. Terutama Ya, di- dukun ini banyak yang nggak terima ya. terutama di Indonesia yang bermacam segi budaya. Iya, Ilmu leluhur itu apalagi orang, khususnya orang Jawa ya, itu iya betul. orang Jawa itu banyak yang menekuni bisa dibilang penerus leluhur ya. Penerus leluhur, Iya, ilmu leluhur ilmu juga leluhur. banyak kan. Itu kalau menurut saya sih ilmu leluhur itu ada. Iya, ya. Saya sangat yakin, 1000 yakin saya. Ilmu leluhur itu, ilmu Allah itu ada. Itu bukan trik, nggak ada, Bukan trik ya. nggak ada. Terus yang dikatakan si rambut merah ini katanya kan ilmu-ilmu yang ditampilkan dalam kontennya Gus Samsudin ini kebanyakan trik semua itu loh. Makanya kan jadi pertanyaan ini Iya, sekarang. dia kan nggak tahu ilmu yang seperti apa yang berikan begitu. Nah, Dia kan dibilang itu menyangkut semuanya. Pelaku spiritual Iya, itu iya. semua pembohongan publik semua, pembodohan orang semua. kalau Itu- kalau dipikir ya kayak sulap juga mungkin ya bisa jadi pembohongan juga ya. Iya. Karena ini begini kan sulap namanya kan namanya bohong juga ya namanya sulap ya. dia bersulap tapi ngomongin secara tidak langsung ngomongin dia sendiri. Nah, Ngomongin saya juga gitu loh. Karena tujuannya itu ya, pingin terkenal ya. pengen disorot Iya, banyak orang lah ya, banyak pengen orang. mengangkat popularitasnya Iya. gitu ya. Jadi orang kenal sekarang udah kenal semua siapa itu si Merah atau si Marcel itu. Iya, sekarang kan memang udah banyak yang Iya, mengenal dia. udah terkenal. Bahkan diundang ini Pak Gus, Iya. diundang di Terus di layar TV. Trans 7 udah rame di Trans Ya 7 di Trans semua 7 ya. Ya Trans di TV ya. medsos, iya, semua udah terkenal. Ya gara-gara dua orang ini polemik, akhirnya imbasnya ke Iya. ya banyak orang lah ya, Iya. masyarakat Indonesia yang pada umumnya spiritual itu kena ya. Yang benar-benar melakukan menggeluti ilmu spiritual yang benar-benar Iya. ya, bukan abal-abal. Bila kita nggak abal-abal, Iya. benar ingin membantu sesama, itu juga otomatis sedikit tidaknya tersinggung. Karena dibilang dukun itu Kalau nggak cabul, kalau cabul penipu katanya. Wah, itu, Nah ini yang menjadi banyak orang nggak terima ya. itu nggak boleh sebenarnya. Ini kok dengar-dengar sampai Master Libat juga ini Iya. turun gunung ini.
Ini mau menyelesaikan masalah apa gimana kan? Nah, ini banyak kalangan-kalangan spiritual yang mulai turun ini, membuka suara ini ya. Ini sebenarnya polemik si Gus Samsudin sama pesulap merah ini banyak memberi rezeki juga sih. Banyak banget ya. Banyak banget. Sekarang banyak youtuber yang bermunculan. Intinya ya bisa dibilang ini settingan juga ya, drama juga ya, untuk mengangkat youtuber baru pemula, ya bisa ngangkat itu. Supaya anak bangsa ini ya bisa dibilang ya cerdas juga, akhirnya punya karya ya, punya karya melalui YouTube-nya. Kita ndak repot-repot kerja ke sana ke sini, kita cuma ngoceh ngecubrus seperti yang kita sekarang ngecubrus, bisa jadikan pundi-pundi uang kan seperti itu ya. Kita tidak bohong. Semua yang konten ya, artinya konten kreator yang sudah ditampilkan dalam YouTube pasti menghasilkan pundi-pundi uang, kan seperti itu Pak ya. Benar. Kita tidak akan bohong lah ya. Buat teman-teman makanya jangan sampai teman-teman itu nggak percaya bahwa konten semua itu adalah menghasilkan uang. Jadi teman-teman juga harus percaya hal itu. Nah, jadi inti kita ambil positifnya. Positifnya kenapa? Kalau seandainya ini antara Gus Samsudin sama pesulap merah ini terjadi polemik, ya mudah-mudahan ini cuma settingan ya. Settingan dan nantinya akan berjabat tangan menjadi saudara dan bisa ketawa bareng. Ternyata ini cuma ludruk ya. Ludruk. Secara otomatis kita juga kecipratan. Nggak taunya ini cuma dagelan zaman zaman now ya. Manfaatnya juga, fadilahnya banyak juga. Fadilahnya banyak. Persatuan si Gus Samsudin sama pesulap merah. Ya itu tadi saya bilang banyak youtuber pemula yang bermunculan. Gara-gara adanya ini ya, melihat ini viral. Wah, langsung bikin kesempatan bagus ini. Ini adalah pundi-pundi uang nantinya ini kan gitu. Wah, itulah ya teman ya, artinya di balik ya, di belakangnya konfliknya dua orang ini akan menimbulkan suatu kebaikan juga buat kita ya. Jadi jangan lupa teman ya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Biar nantinya biar ngikutin terus kalau ada tayangan-tayangan apa biar tahu, dan jangan lupa loncengnya ya dipencet supaya tetap mengikuti. Jangan lupa pula punya ini Pak Kusnadi ya, Kusnadi official ya. Kusnadi official jangan lupa di subscribe juga supaya biar tahu kontennya. Ini beliau walaupun kita baru ketemu dan baru bisa ngobrol seperti saudara kandung ini, tapi ya nanti akan berpisah juga karena di sini cuma Kusnadi ini atau Pak Kusnadi ini cuma silaturahmi ke tempat saya, pengen menyampaikan sesuatu unek-unek kepada teman-teman yang di luaran sana, karena beliau ini adalah seorang YouTuber juga pemula, mohon maaf, jadi pengen kolaborasi sama saya, kepengen ngobrol tentang apa ya tentang sekarang ini ya, kita obrolin ya yang lagi viral. Jadi teman-teman mohon maaf yang sebanyak-banyaknya karena kita obrolan ini ya bisa dibilang hibah orang, tapi dalam hal positifnya ya. Nggak masalah hibah orang yang dalam hal yang bagus, yang baik. Gitu. Oke Pak Kusnadi, ini pertanyaan lagi mengenai pesulap merah. Kalau menurut saya pribadi nih ya, ini kan saya tanya ke sampean, tapi ada menurut saya ya. Kalau menurut saya ini sebenarnya pesulap merah ini benar juga loh. Artinya benar itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat awam yang belum tahu tentang trik akhirnya dia tahu dan bisa memperagakan. Cuma yang di sini saya takutkan nanti ada oknum-oknum tertentu yang mengambil manfaat daripada trik tersebut digunakan untuk suatu pengobatan atau suatu kan gitu. Takutnya seperti itu. Menurut sampean ini bagus tidak sebenarnya dalam hal ini si pesulap merah ini melakukan seperti itu, edukasi dengan atas nama edukasi seperti itu loh? Kalau menurut saya sih tujuannya edukasi untuk mencerdaskan anak bangsa ya, itu nggak masalah ya. Nggak masalah, tapi jangan terlalu vulgar itu, jangan sampai semua dibuka ya. Itu nggak boleh, itu bahaya gitu loh, nggak boleh sebenarnya. Dan juga nanti
budaya atau kesenian yang namanya sulap tuh nggak ada nilai seninya ya, nggak ada nilai seninya karena sudah banyak ditampilkan ya, sudah banyak dipopulerkan di media sosial kan gitu ya, artinya kurang nilai seni ya. Nah, dan job-job untuk di panggung nantinya akan merosot jauh karena orang udah nggak asing lagi melihat itu ya. Oh gitu, ini settingan, jadi nggak nonton. Nggak nonton, dah seperti itu gitu ya. Ya di sisi baiknya emang orang Indonesia, masyarakat Indonesia setelah tahu itu trik ya cuma ternyata ini triknya, ternyata begini caranya, kan seperti itu. Ada baiknya juga ya berarti ya. Ada baiknya. Cuma kesalahannya di situ mengatasnamakan edukasi, tapi kenapa mendatangi suatu tempat ya, tempat dan menuduh itu penipuan dan menuduh bla 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 yang tadi caranya ya. Itu yang salah caranya. Seperti itu. Ini kan sekarang kayak Master Limbat, turun gunung, semua bermunculan. Ki Kusumo udah angkat bicara, terus Ustadz Dery juga itu mulai angkat bicara. Terus siapa lagi tuh merasa terusik. Sebenarnya gini, seolah-olah yang lama-lama ini nggak bermunculan, sekarang ini bermunculan, Pak. Bermunculan dan pengen disorot. Ya, aneh ini ya, aneh sekali. Sekarang banyak ya orang-orang yang dulunya sering muncul di layar TV, ya kan mulai dari corona lah ya, jarang muncul. Nah sekarang ini bermunculan lagi melalui media konten-konten YouTube bermunculan ya. Nah seolah-olah dia pengen juga ikut andil dalam hal itu, posisinya pengen tampil juga, pengen terkenal juga ujung-ujungnya. Ya mohon maaf yang awal-awalnya kayak Ustadz Dery ya, Dery Sulaiman salah ya. Itu kan emang jarang. Sekarang muncul terus ya. Setelah ada sorotan masalah ini kan gitu. Nah dia akan jadi terkenal juga. Berarti kan Gus Samsudin ini membawa berkah ya. Membawa berkah antara Gus Samsudin sama Pesulap Merah ini membawa berkah juga kepada rekan-rekan semua yang di sana ya. Itu luar tapi biasa. Mudah-mudahan Gus Samsudin sama si Pesulap Merah endingnya nanti cuma settingan. Cuma settingan. Sudah cuma banyak settingan ya. Yang sudah dikasih apa ya? Bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu ya. Nah, artinya sebelum disetting emang dia kan punya mungkin ending itu udah ada briefing dulu sebelumnya. Kita begini nanti, kita begini, bisa jadi seperti itu Pak. Menurut saya ini settingan kok ini. Wong dari pertama dia datang kepada bukannya Mirza Sisati di kedepan Gus Samsudin ya. Kalau dia memang tujuannya baik, tujuannya untuk mencari kebenaran, ngapain dia nggak masuk gitu loh. Nah nggak masuk, disuruh masuk sebenarnya waktu sudah itu, dipersilakan Pak. Itu kayak dimintain KTP itu kan sudah memang peraturannya seperti itu. Iya, emang peraturan seperti karena itu. dia orang baru menginjak wilayahnya orang harus tahu ini dari mana tujuannya apa kan begitu. Ya tujuannya lurahnya itu sebenarnya betul. Tujuannya baik. Pengen tahu identitas ya. Kalau terjadi apa-apa kan kita bisa melihat identitas itu. Ini dari asalnya dari sana. Kan seperti itu. Si Pesulap Merahnya juga belum ngomong yang malah aneh-aneh. Ini kok dibikin ribet, malah dia sendiri yang betul. Ribet. Jadi sudah dipersilakan, silakan kalau mau ini. Yang penting tujuannya baik. Ini nggak masalah ya. Nah, sampai akhirnya kan pengen pembuktian waktu ini kan. Pengen pembuktian si Marcel ini pengen bukti bahwa itu ilmunya Gus Samsudin, bukan ilmu trik ataupun bukan ilmu sulap. Sampai sekarang ini loh belum ada. Gimana coba? Kalau secara kita berpikir rasional rasional kita pikir secara akal nalar. Kalau misalkan pengen pembuktian, seharusnya waktu Gus Samsudin ke Jakarta ya boro-boro kok nelpon ya. Nah gitu, ada komunikasi aja enggak, WA enggak, seharusnya samperin kayak pembuktian di situ. Nah kan enak sampai di waktu syuting di Trans 7 kan sudah diundang juga. Kalau yang pengen buktian datang ke sini. Ini secara live langsung kan, jadi di seluruh masyarakat luas di Trans 7 kan enak jadinya. Enak. Ini loh seperti ini loh ilmu yang saya ilmunya terapkan seperti di padepokan saya. Tapi waktu ini kan udah di ini Pak Gus, artinya sudah dibuktikan di depan
Dr. Richard. Ya. Nah, terus Denny Margo itu. Ya. Apa Demi Margo apa Denny Margo itu ya? Iya, iya. Udah dibuktikan. Tapi ternyata bukti-bukti yang ditampilkan di situ ya, yang diujikan di situ itu ternyata katanya itu cuma trik juga. Nah, ini yang menjadi polemik baru. Itulah. Akhirnya Dr. Richard terkenal lagi ya. Nah, naik daun lah nggak aja ya. Nah, itu. Nah, di sini semacam udah ada settingan itu. Saya rasa settingan. Ya, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya tetap Ingin terkenal supaya gitu. duit ya, supaya duit ujungnya itu. Nah, di sini teman ya, ini udah berapa menit kita lihat coba. 20 menit ini ya, baru 20 menit lah. Boleh nanti 10 menit lagi kita Ya, ngobrol. boleh. Ya teman ya. Jadi kalau menurut saya ini semacam kayak ada apa ya, skenario. Iya. Skenario sandiwara ini udah ada skenarionya, ada yang ngatur seperti itu. Iya. Tapi kita tidak tahu apakah ini settingan atau enggak. Tapi kalau dilihat bukan settingan kok sampai lapor ke polisi. Iya. Nah, ini yang menjadi perbincangan masyarakat juga. Dibilang padepokannya Gus Samsudin sudah Ditutup sementara. Nah, padahal enggak. Masih Nah, tetap berjalan. Masih tetap ada sih pengobatan, ada berjalan, cuma enggak seperti yang sebelum Iya. itu kan, sebelum terjadi. Tapi lah enggak apa-apa juga. Mudah-mudahan kita juga dikasih kesempatan Ya, secara tidak kesempatan. langsung dikasih kesempatan. Insya Allah ini minggu-minggu ini saya juga mau ke sana nih Kesana Pak juga, Gus ya, ya. mau ke tempatnya Gus Samsudin. ya Gus Samsudin, terus nanti ke Jakarta, mampir ke tempatnya Marcel atau Pesulap Ya, Merah, ya, ya. dan mungkin teman-teman yang lain lah, Insya Allah akan saya samperin juga, kepingin tahu ini sebenarnya gimana atau ceritanya tuh gimana. Saya Ya. pengen tahu, cuma pengen tahu gitu. Insya Allah minggu-minggu depan ini saya Insya Allah akan silaturahmi ke tempatnya Gus Samsudin sama ke tempatnya Marcel. Semua itu saudara. Saya tidak menganggap, saya tidak memusuhi mereka enggak. Saya ini kan cuma pengen tahu, mencakup cerita ini bagaimana sih kok seperti ini gitu loh. Bahkan sampai orang spiritual kelas papan atas udah mulai turun tangan, bermunculan dan buka suara. Merasa terusik gitu. Merasa nggak enak lah ya, Udah artinya dibilang merasa dukun abal-abal, dukun bohong semua itu. inilah. Artinya ini paranormal, para dukun dan para nggak normal ini banyak yang bermunculan gitu loh. Nah ya, itu banyak yang muncul nih. Iya. Normal, non normal banyak munculan ya. Keluar Itu. semua yang sudah bertapa-tapa ini keluar. Keluar dari sarangnya. Iya, dari sarangnya itu. karena ekornya udah diutik-utik. Ute-ute. Iya betul, sambil ngopi ya Sambil temen ya. ngopi. Sambil ngopi dulu. Obrolan kita tuh bukan obrolan tegang, obrolan santai, ngopi. Ngopi dulu. Biar waras pikirannya ya. Nggak paning. Nah, Biar nggak gitu. oleng. Nah, kan kelihatan ini. Kelihatan sekarang auranya cerah auranya ya, karena udah minum kopi. Udah minum kopi. Tadi agak-agak bureng. agak-agak Karena ini ngantuk. ya. Karena ngantuk. Sekarang minum kopi langsung piar matanya. Oh, baik teman-teman, untuk menyapa kalian semua, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan ya. Semua lah menganggap satu persatu semua yang menyaksikan tayangan ini. Semua yang menonton Nah, tayangan ini ya. Kembali lagi Pak Kus, ini perkara yang tadi ini kan belum ada titik terang dan belum ada ujung ya, ujung ceritanya belum ada. Bahkan ini bermunculan apa ya istilahnya masalah-masalah baru yang diawali dengan permasalahannya Gus Samsudin sama Pesulap Merah. Tapi ini ada muncul-muncul baru masalah lain gitu loh. Ya tapi berkaitan dengan itu ya, orang kebal bermunculan ya, kebal tembak, kebal bacok dan pengen membuktikan ternyata ada salah seorang katanya kebal tembak dan minta tembak jarak 2 meter ya. Itu sudah nantang. Udah nantang. Tapi ketika dia diundang di podcastnya Dr. Richard Lee itu mau disuntik takut ya sama jarum suntik. Nah itu sama pelor nggak takut. Nggak takut. Nah ini jangan-jangan ya cuma settingan juga ini. Padahal dia ya mengaku Habib juga ya, Habib Jidan kalau nggak salah namanya ya, Habib Jidan. Mengaku yang pakai tongkat itu ya? Hah? Yang pakai tongkat? Enggak, yang ya? pakai tongkat itu kan ini apa Ustadz Dery itu. Ustadz Dery itu ya. Nah, itu yang Habib tuh yang enggak pakai apa kaos oblong biasa gitu. Oh iya. Nah, itu anaknya masih muda. Iya. Anak muda. Ya biarlah dia mungkin jiwanya jiwa darah muda, wajar lah.
meronta-ronta pengen membuktikan sesuatu. Tapi ya menurut saya janganlah seperti itu ya. Takutnya apes. Kita tidak tahu, manusia itu pasti ada apesnya dan nggak tahu apesnya itu di mana letak keapesannya. Tapi namanya orang yang hidup akan mati, dan orang yang punya ilmu pasti ada apesnya. Sepandai-pandai tupai meloncat pasti akan jatuh juga. Hal itu sepandai-pandai menyimpan bangkai akan tercium juga. Itulah ada pepatah. Makanya kita satu tidak boleh sombong, tidak boleh takabur ya. Tidak boleh uzuzon kepada seseorang yang belum tahu betul itu pokok permasalahannya, belum tahu betul itu apa. Jadi kalau kita masih dengar-dengar, masih kabar burung, masih ada berita-berita yang belum pasti, itu namanya hoax atau hoax gitu. Itu jangan dianu dulu, jangan disimpulkan. Karena di filosofi ini kan ada kayak padi. Padi semakin padat isinya dia akan merunduk. Ketika padi masih belum ada isi, woi berdiri tegak ya. Nah, seperti itu. Kan itu padi. Semakin manusia itu ilmunya tinggi, itu akan diam, tidak akan mengubah. Karena udah malu merasa dirinya itu udah ada isi kan gitu. Nah itulah. Jadi teman-teman filosofi itu aja sudah ini. Berarti yang teriak-teriak ini keluar-keluar ya, nggak ada apanya, nggak ada isinya, nggak ada isinya ya, pengen terkenal aja. Pengen terkenal, pengen popularitasnya itu aja ya, ujung-ujungnya ya duit. Intinya semua konten itu kan ada iklannya, jadi nantinya timbul itu tadi, muncul iklan yaitu duit. Nah yang jelas dihitung aja dari iklannya itu yang keluar berapa gitu ya teman ya. Jadi mohon maaf, saya bercanda, bukan bercanda apa, ini hal positif. Jadi saya juga ngoceh seperti ini, yang sampai dengarkan ini ya ujungnya semua itu ya bertujuan seperti itu, pundi-pundi gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau masalah si kebal tembak ya, kebal bacok dan ilmu-ilmu yang lainnya, mungkin kalau orang memiliki sesuatu ilmu itu nggak akan keluar-keluar mungkin ya. Nah itu dah teman ya, artinya kita itu tidak boleh sombong, tidak boleh pamer, tidak boleh ususun kepada seseorang. Kita ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Apabila itu menjadi suatu hiburan ya tontonlah ya, itu anggap hiburan. Tapi kalau itu ada baiknya, ambillah sisi baiknya gitu loh. Walaupun kita ini berdua ini ya mungkin berbeda pendapat, sedangkan Pak Kusnadi ini seorang pelaku spiritual dan mengagumi sesosok Gus Samsudin. Saya juga mengagumi Marcel gitu loh. Mengagumi Marcel dengan ilmunya dia, trik-triknya dia, sulapnya dia, saya mengagumi karena saya tidak bisa dan kepingin bisa. Bukan berarti saya pengen melakukan hal seperti itu untuk suatu tujuan, enggak. Intinya supaya bisa dan tahu gitu loh, tahu seperti ini gitu. Saya mengagumi semua. Jadi saya mengagumi Marcel, ya mengagumi Gus Samsudin. Kalau Gus Samsudin sosoknya, jiwanya mungkin dalam hal tutur kata dan sebagainya itu sangat sopan, santun ya. Disitulah bermasyarakat lagi ya. Nah, yang penting situ kita ambil sisi baiknya, ambil. Nah, kalau seorang Marcel kita ambil sisi baiknya apa? Melakukan edukasi katanya kan, supaya orang masyarakat Indonesia cerdas. Bukan masalah cerdasnya, sebenarnya sudah cerdas, cuma mungkin belum mengerti gitu aja ya. Kalau cerdas dari dulu cerdas ya. Orang zaman penjajahan dulu sebelum merdeka itu orang udah bisa buat bambu runcing, buat senjata. Coba kalau orang bodoh, tidak mungkin dia punya pikiran yang seperti itu ya, bisa untuk dijadikan senjata. Walaupun negara lain musuhnya itu udah senjatanya canggih-canggih, kita cuma pakai bambu runcing, pakai keris, itu udah cerdas sebenarnya. Cuma belum mengerti dalam hal ini yang sekarang dia tampilkan. Itu kan suatu trik ya, kita kagumi juga. Anak bangsa Indonesia berarti mampu menampilkan karya-karya yang terbaik ya. Contohnya yang seperti Marcel lah ya, ilmu leluhur di situ. Karena waktu dulu masyarakat Indonesia memperjuangkan tanah air ini dengan dibilang orang luar senjatanya udah canggih-canggih, sedangkan masyarakat Indonesia pakai bambu runcing. Di situ kan kita bisa berpikir bambu runcing bukan bambu runcing asal-asalan. Ada ilmu leluhur juga yang mungkin ada gitu. Kalau orang bilang itu di asma dulu diisi atau dilantunin doa-doa lah ya, di ritual. Nah itulah jadi kelebihan-kelebihan daripada orang zaman dahulu itu udah cerdas sebenarnya.
Ya, cuma kepinterannya emang pinter sekarang. Kalau cerdasnya pasti cerdas zaman dulu. Saya akui kalau zaman dulu cerdas orangnya. Cuma pinternya sekarang banyak yang pinter karena pinter ngapusi, pinter bodohin orang, pinter menipu dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf teman ya, kita obrolan ini cuma sekedar bercanda atau hiburan, jangan diambil sisi buruknya ya, kita ambil sisi baiknya aja. Mungkin kita cukup aja Pak ya, Kus ya. Kita udah berjalan setengah jam ya, setengah jam. Jadi untuk kesempatan siang hari ini saya obrolan sama Pak Kusnadi, mungkin obrolannya yang menyinggung hati kalian, yang mungkin kurang enak di hati kalian. Saya pribadi dan saya mewakili Pak Kusnadi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya andai kata-kata yang kurang sopan atau kurang enak didengar untuk sahabat-sahabat semua ya. Mungkin Pak Kusnadi bisa sedikit menyampaikan sesuatu teman-teman ya. Saya promosi dulu kan di sini pelaku YouTuber pemula ya, boleh. Untuk yang melihat tayangan ini yang belum subscribe, tolong di subscribe dengan channel saya Kusnadi Official. Tolong di subscribe yang saya lebih giat lagi membuat video-video Lebih semangat dan karyanya biar supaya dilihat sama teman-teman ya. Di TikTok juga ada. Di TikTok juga Di ada. TikTok namanya Musafir 622. Itu Musafir 622 ya. Nah, oke teman-teman ya, barusan Pak Kusnadi mempromokan dirinya bahwa beliau punya channel namanya Kusnadi Official ya. Dan TikToknya namanya Musafir 622. Jangan lupa nanti tayangan-tayangan punya Pak Kusnadi yang sudah melihat jangan lupa di subscribe ya, like, komen dan share ke teman-teman supaya teman atau saudara kalian supaya tahu kontennya Pak Kusnadi, dan bantu dukung ya supaya Pak Kusnadi semangat untuk berkarya. Itulah mendukung anak bangsa itu tidak ada salahnya, yang penting kita ambil sisi positifnya. Oke, kita cukup sampai di sini dulu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan banyak-banyak memohon maaf kepada kalian semua, dan terima kasih saya karena sampean-sampean adalah pendukung dan pesupport kami berdua ini ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.